Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah analisis real akan menjelaskan materi mengenai teorema-teorema limit. Sebelumnya, perkenalkan saya Aryo dengan NPM terakhir 036 dan ini teman-teman saya. Saya Ririn Muflihatul Khair dengan NPM terakhir 6104. Saya Fik Alif Farhani dengan NPM terakhir 6071. Saya Selvia Nur Amalia dengan NPM terakhir 038. Saya Diki Bosamboto dengan NPM terakhir 6141. Baik teman-teman, sekian perkenalan dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Di dalam video ini, kita akan belajar mengenai definisi, teorema, serta latihan soal dan pembahasan mengenai teorema limit. Langsung saja yuk! Teman, kita ke definisi yang pertama, yaitu definisi 4.2.1. Di sini memisalkan jika A subset dari real dan F itu memetakan A ke real dan C adalah elemen real adalah titik kumpul dari A, kita katakan bahwa F itu dibatasi pada suatu lingkungan dari C jika terdapat lingkungan V delta C dari C dan suatu konstanta M lebih dari 0 sehingga berlaku mutlak dari fungsi Fx itu kurang dari sama dengan M untuk semua X elemen dari irisan A dan V delta C. Nah, untuk teorema 4.2.2 mengatakan jika A subset real dan F itu memetakan A ke real mempunyai limit di C, maka F terbatas pada suatu daerah sekitar dari C. Ya, gitu. Jadi untuk bukti teoremanya ada di bawah ini. Misalkan L itu suatu nilai limit dari X mendekati C untuk Fx. Kita ambil untuk epsilon sama dengan 1 terdapat delta lebih dari 0. Gitu. Sehingga jika mutlak dari X min C-nya lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka berlaku mutlak dari fungsi Fx min L itu kurang dari 1. Akibatnya, mutlak dari Fx min L ditambah mutlak L itu lebih dari sama dengan mutlak fungsi Fx dan kurang dari 1 plus mutlak L. Dan jika C elemen A, maka ambil nilai M yaitu supremum dari mutlak Fc dikali mutlak L ditambah 1. Dan M itu sama dengan mutlak L plus 1. Dengan demikian diperoleh ya teman-teman, mutlak Fx-nya kurang dari sama dengan M untuk semua X elemen irisan dari A dan B delta C. Jadi F terbatas pada suatu daerah sekitar dari C. Begitu untuk bukti teorema 4.2.2. 4.2.3. Misalkan A subset R dan fungsi F pada A memetakan R dan fungsi G pada A memetakan R, kita mendefinisikan jumlah, selisih, dan perkalian pada A memetakan R sebagai fungsi yang diberikan oleh F untuk penjumlahan F plus G kali X sama dengan Fx plus Gx. Kemudian untuk selisih F min G kali X sama dengan Fx min Gx. Dan untuk perkalian Fg kali X sama dengan Fx Gx untuk semua X elemen A. Selanjutnya jika B elemen R, kita mendefinisikan kelipatan Bf sebagai fungsi yang diberikan oleh Bf kali X sama dengan B kali Fx untuk semua X elemen A. Kemudian jika Hx tidak sama dengan 0 untuk X elemen A, kita mendefinisikan F per H sebagai fungsi yang diberikan oleh F per H kali X sama dengan Fx per Hx untuk semua X elemen A.
Lanjut ke teorema 4.2.4, di mana dalam teorema ini dikatakan bahwa misalkan A subset bilangan real, F dan G itu fungsi dari A ke bilangan real, dan C itu elemen dari bilangan real yang berupa titik cluster atau titik kumpul dari A. Selanjutnya, misalkan B elemen bilangan real, maka terdapat 2 poin. Untuk poin A, dikatakan bahwa jika limit X mendekati C dari F sama dengan L, dan limit X mendekati C dari G itu sama dengan M, maka akan terdapat 4 bentuk. Dan inilah yang nantinya akan kita buktikan. Yang pertama, limit X mendekati C dari F ditambah G itu sama dengan L ditambah M. Yang kedua, L dikurangi M. Yang ketiga, L dikali M. Dan yang keempat itu B dikali L. Untuk poin B, dikatakan bahwa jika terdapat sebuah fungsi H yang memetakan A ke bilangan real, Hx tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen A, dan jika limit X mendekati C dari H sama dengan H tidak sama dengan 0, maka berlaku limit X mendekati C dari F per H sama dengan L per H. Untuk pembuktian pertama pada poin A, pertama-tama kita misalkan Xn itu adalah barisan dari A, sedemikian sehingga Xn itu tidak sama dengan C, di mana untuk N itu adalah elemen bilangan asli. Seperti yang sudah tertera di awal, bahwa limit X mendekati C dari Fx itu sama dengan L, dan limit X mendekati C dari Gx itu sama dengan M. Tadi kan kita misalkan untuk sembarang baris itu adalah Xn. Jadi untuk setiap X ini diubah menjadi Xn. Jadinya limit X mendekati C dari Fxn sama dengan L, dan limit X mendekati C dari Gxn itu sama dengan M. Ini itu berdasarkan teorema 4.1.8. Lalu kita satukan menjadi limit X mendekati C dari F ditambah G Xn sama dengan F dikali Xn itu sama dengan Fxn, G dikali Xn itu sama dengan Gxn. Maka didapatkanlah Fxn ditambah Gxn, di mana untuk N itu elemen bilangan asli. Ini berdasarkan definisi 4.2.3. Kemudian ini kita jabarkan, maka didapatkan hasilnya limit X mendekati C dari Fxn ditambah limit X mendekati C dari Gxn. Ini sesuai dengan teorema 3.2.3. Tadi kan diketahui bahwa limit X mendekati C dari Fxn itu sama dengan L, dan limit X mendekati C dari Gxn itu sama dengan M. Maka didapatkan hasilnya limit X mendekati C dari F ditambah Gxn itu sama dengan L ditambah M. Maka terbukti. Untuk pembuktian yang kedua, ini sama seperti pembuktian yang pertama tadi. Namun hanya saja untuk pembuktian yang pertama ini dalam bentuk penjumlahan, sedangkan pembuktian yang kedua ini dalam bentuk pengurangan. Sama seperti tadi, kita misalkan Xn itu adalah barisan dari A, sedemikian sehingga Xn itu tidak sama dengan C, di mana untuk N itu elemen bilangan asli. Untuk limit X mendekati C dari Fx sama dengan L, dan limit X mendekati C dari Gx sama dengan M. Sama seperti yang tadi, kita ganti X-nya menjadi Xn, sehingga didapatkan limit X mendekati C dari Fxn itu sama dengan L, dan limit X mendekati C dari Gxn itu sama dengan M. Ini itu berdasarkan teorema 4.1.8. Lalu kita satukan menjadi limit X mendekati C dari F dikurangi G Xn sama dengan F dikali
xn itu fxn, dan G dikali xn itu sama dengan Gxn. Maka didapatkan fxn dikurangi Gxn, di mana untuk n itu elemen bilangan asli. Ini berdasarkan definisi 4.2.3. Kemudian kita jabarkan sehingga menghasilkan limit x mendekati c dari fxn dikurangi limit x mendekati c dari gxn. Ini sesuai teorema 3.2.3. Nah, tadi kan diketahui limit x mendekati c dari fxn itu sama dengan L, dan limit x mendekati c dari gxn itu sama dengan M. Maka didapatkan hasilnya limit x mendekati c dari f dikurangi g xn itu sama dengan L dikurangi M. Maka terbukti. Kita masuk ke pembuktian yang ketiga. Seperti yang sebelumnya, kita misalkan xn itu barisan A, demikian sehingga xn tidak sama dengan c, di mana untuk n elemen dari bilangan asli. Kita lihat bahwa limit x mendekati c dari fx sama dengan L, dan limit x mendekati c dari gx sama dengan M. Sama seperti sebelumnya, x-nya ini kita ubah menjadi xn, sehingga didapatkan limit x mendekati c dari fxn sama dengan L, dan limit x mendekati c dari gxn sama dengan M. Ini berdasarkan teorema 4.1.8. Untuk limit x mendekati c dari f dikali g xn itu sama dengan f dikali xn itu sama dengan fxn, dan g dikali xn itu sama dengan gxn. Maka didapatkan fxn dikali gxn, di mana untuk n elemen bilangan asli. Ini berdasarkan definisi 4.2.3. Kita jabarkan agar masing-masing memiliki limit. Didapatkan limit x mendekati c dari f kali g xn sama dengan limit x mendekati c dari g dari fxn dikali limit x mendekati c dari gxn. Ini berdasarkan teorema 3.2.3. Kita ketahui tadi bahwa limit x mendekati c dari fxn itu adalah L, dan limit x mendekati c dari gxn itu adalah M. Sehingga diperoleh hasilnya limit x mendekati c dari f kali gxn itu sama dengan L kali M. Maka terbukti. Untuk pembuktian yang keempat, sama seperti sebelumnya, kita misalkan xn itu barisan as, demikian sehingga xn tidak sama dengan c, di mana untuk n itu elemen bilangan asli. Untuk limit x mendekati c dari gx itu sama dengan b, dan limit x mendekati c dari fx itu sama dengan L. Sama seperti tadi, x-nya ini kita ubah menjadi xn, didapatkan limit x mendekati c dari gxn sama dengan b, dan limit x mendekati c dari fxn itu sama dengan L. Ini berdasarkan teorema 4.1.8. Lalu kita satukan menjadi limit x mendekati c dari b kali f xn sama dengan b kali f xn, di mana untuk n itu elemen bilangan asli. Ini berdasarkan definisi 4.2.3. Kemudian kita jabarkan limit x mendekati c dari b kali f
xn itu sama dengan B dikali limit X mendekati C dari fxn. Ini berdasarkan teorema 3.2.3. Kita ketahui bahwa limit X mendekati C, F dari fxn itu adalah L. Sehingga didapatkan hasilnya limit X mendekati C dari B kali fxn sama dengan B dikali L. Maka terbukti. Untuk pembuktian ke poin B, kita misalkan xn itu barisan dari A, demikian sehingga xn itu tidak sama dengan C, di mana untuk n itu elemen bilangan asli. Limit X mendekati C dari fx itu sama dengan L. Dan limit X mendekati C dari Hx itu sama dengan H. Ini X-nya kita ubah menjadi Xn, sehingga menjadi limit X mendekati C dari fxn itu sama dengan L, dan limit X mendekati C dari Hxn itu sama dengan H, di mana H itu tidak sama dengan 0. Ini berdasarkan teorema 4.1.8. Kemudian limit X mendekati C dari F per H xn itu sama dengan F dikali xn itu sama dengan fxn, dan H dikali xn itu sama dengan H xn, maka menjadi fxn per hxn, di mana untuk n itu elemen bilangan asli. Ini berdasarkan definisi 4.2.3. Kita jabarkan, jadinya limit X mendekati C dari F per H xn itu sama dengan limit X mendekati C dari fxn per limit X mendekati C dari hxn. Ini berdasarkan teorema 3.2.3. Nah, kan diketahui bahwa limit X mendekati C dari fxn itu adalah L, dan limit X mendekati C dari hxn itu adalah H. Maka dapatkan hasil limit X mendekati C dari F per H xn itu sama dengan L per H. Maka terbukti. Baik, pada bagian ini kita akan membahas mengenai teorema 4.2.6, yaitu sebuah teorema yang menjelaskan bagaimana batas suatu fungsi dipengaruhi oleh nilai fungsi itu sendiri di sekitar titik yang kita amati. Untuk bunyi dari teorema ini adalah, misalkan kita punya suatu himpunan A yang merupakan himpunan bagian atau subset dari bilangan real. Ada sebuah fungsi f yang memetakan A ke bilangan real. Dan ada juga titik C yang merupakan elemen dari bilangan real yang menjadi titik klaster dari A atau titik kumpul dari A. Jika nilai fungsi fx lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, untuk setiap x elemen dari A, dengan X tidak sama dengan C, dan jika limit X mendekati C dari F itu ada, maka limit dari fungsi tersebut juga lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Untuk buktinya itu, misalkan limit F di C adalah L. Karena L ini adalah limit, maka untuk sebarang barisan bilangan real xn di A, dan xn ini tidak sama dengan C untuk setiap n elemen dari bilangan asli konvergen ke C, maka barisan fxn itu juga konvergen ke L. Nah, kemudian karena fungsi fx itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, maka menurut teorema dalam barisan bilangan real, yaitu jika setiap barisan berada di antara A dan B, maka limitnya itu juga berada di antara A dan B. Nah, berarti kita peroleh bahwa
limit dari fungsi tersebut itu juga lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Lanjut ke teorema 4.2.7 atau teorema Apit. Bunyinya itu misalkan A subset R dengan F, G, dan H ini suatu fungsi yang memetakan A ke R dan C ini elemen dari R merupakan titik klaster dari A. Jika fx lebih dari sama dengan gx dan kurang dari sama dengan hx untuk semua x elemen A dengan x bukan sama dengan c, dan jika limit x mendekati c dari gx ini sama dengan L, sama dengan limit x mendekati c dari hx ini, maka limit x mendekati c dari fx adalah L. Jadi maksudnya di sini dimisalkan ada suatu fungsi yaitu fx ini. Nah, fx ini terapit oleh dua buah fungsi yang lain yaitu gx dan hx. Nah, g, f, dan h atau ketiga fungsi tadi itu sama-sama suatu fungsi yang memetakan A ke R. Nah, di sini tuh gx dan hx-nya ini sama-sama sudah diketahui nilai limit fungsinya yaitu L. Karena gx dan hx ini nilai limit fungsinya L, maka fungsi yang terapit ini atau fx ini juga akan bernilai L. Kita lanjut ke teorema 4.2.9. Bunyinya itu misalkan A subset dari R dengan F itu suatu fungsi yang memetakan A ke R dan C elemen dari R ini merupakan titik klaster dari A. Jika limit x mendekati c dari f ini lebih dari 0, atau secara sesuaian limit x mendekati c dari f ini kurang dari 0, maka terdapat suatu persekitaran V delta c dari c sedemikian sehingga fx ini lebih dari 0 atau fx kurang dari 0 untuk semua x elemen A irisan dari V delta c dengan x ini bukan sama dengan c. Jadi maksud dari teorema ini yaitu ketika nilai limit dari suatu fungsi ini bernilai positif, maka fungsinya ini akan bernilai positif juga. Sebaliknya, kalau limit suatu fungsi ini nilainya negatif, maka fx-nya ini atau fungsinya ini akan bernilai negatif pula. Kemudian untuk pembuktian teoremanya, di sini dimisalkan L ini didefinisikan oleh limit x mendekati c dari f, dan di sini kita anggap kalau L ini lebih dari 0 atau L-nya ini positif. Jadi di sini kita mau membuktikan yang ini, limit f-nya ini positif, maka fx-nya ini akan positif juga. Jadi di sini kita ambil epsilonnya ini karena di sini positif, limitnya ini positif, maka yang kita maukan fx-nya ini akan bernilai positif juga. Jadi di sini kita ambil epsilonnya ini yang positif juga. Yang positif tapi mendekati 0, kita ambil di sini epsilonnya ini setengah L. Nah, kita pakai teorema limit. Kita gunakan definisi 4.1.4. Ketika limit x mendekati c dari fx ini nilainya L, maka akan kita peroleh suatu bilangan delta lebih dari 0, sehingga untuk semua x elemen A dengan mutlak x kurangi c itu lebih dari 0 dan kurang dari delta akan berlaku mutlak fx minus L itu akan lebih kecil dari epsilonnya. Nah, di sini kan epsilonnya kita ambil tadi 1/2L atau kita bisa tulis sebagai L/2. Kemudian kita gunakan definisi nilai mutlak ya. Kita hilangkan tanda mutlaknya ini dengan mengapit fx min L-nya ini dengan nilai epsilonnya ini. Nah, di sini kita beri tanda negatif, yang di sini tanda positif. Jadi nanti bentuknya akan fx minus L itu akan lebih besar dari minus L/2 dan lebih kecil dari L/2. Nah, di sini kan yang kita mau tadi fx-nya bernilai positif ya. Di sini kan masih fx minus L. Nah, untuk menghilangkan minus L-nya ini, kita tambahkan L di setiap ruasnya. Jadi di sini kita tambahkan L, di sini kita tambahkan L, di sini kita tambahkan L. Jadi yang di tengah ini tinggal fx aja nanti. Kemudian yang di sini jadinya L minus L/2, yang di sisi sini jadinya L/2 plus L.
kita operasikan, yang L min L per 2 ini akan menjadi L per 2, karena L-nya ini kan nanti dikurangi L per 2 akan jadi L per 2 ya. Lalu yang L per 2 plus L ini kita operasikan, kita jumlahkan, hasilnya nanti 3L per 2. Jadi di sini kan bisa kita lihat kalau si fx ini terapit oleh nilai positif. Jadi bisa dipastikan bahwa fx-nya ini akan bernilai positif juga karena terapit oleh dua nilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika x elemen A irisan dari V delta C dengan x ini bukan sama dengan C, maka fx-nya ini lebih dari L per 2 atau lebih dari 0, atau bisa kita sebut sebagai fx-nya ini nilainya positif karena lebih dari 0. Nah, untuk pembuktian yang ini, nilai limitnya ini kurang dari 0 atau bernilai negatif, dengan fx-nya ini pasti akan bernilai negatif pula, dapat dilakukan dengan cara yang sama. Baik teman-teman, kita ke latihan soal yang pertama. Di sini ada soal, misalkan F dan G terdefinisi pada A subset R dan C elemen R adalah titik kumpul dari A. Anggap bahwa F terbatas pada suatu daerah sekitar C dan buktikan lim GX untuk X mendekati C sama dengan 0 dan untuk lim X mendekati C dari Fx GX sama dengan 0. Nah, buktinya kita akan asumsikan bahwa F terbatas pada suatu persekitaran C dan lim X mendekati C itu G sama dengan 0. Gitu ya teman. Karena F terbatas pada suatu persekitaran C, maka berdasarkan definisi 4.2.1 pada awal video yang telah saya jelaskan tadi, terdapat M lebih dari 0 dan delta satunya lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk mutlak Fe kurang dari sama dengan M, dan X itu adalah elemen dari irisan A dan V delta C. Kita akan tunjukkan bahwa lim X mendekati C dari Fg itu sama dengan 0. Untuk itu, diberikan sembarang epsilon lebih dari 0 karena kita tahu bahwa lim X mendekati C dari Fg sama dengan 0, maka terdapat delta 2 lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk X elemen A dengan X mutlak X min C ini lebih dari 0 dan kurang dari delta 2, maka berlaku bahwa mutlak dari GX itu sama dengan GX min 0 kurang dari epsilon per M. M tadi adalah sebuah konstanta ya teman-teman. Nah, pilih delta yaitu infimum dari delta 1 dan delta 2, maka delta kurang dari sama dengan delta 1 dan delta kurang dari sama dengan delta 2. Misalkan X adalah elemen A dengan mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta, maka untuk mutlak X min C kurang lebih dari 0 dan kurang dari delta 1 yang berakibat bahwa mutlak dari fungsi Fx kurang dari sama dengan M. Selain itu, mutlak dari X min C lebih dari 0 juga kurang dari delta 2 yang berakibat bahwa mutlak dari Gx kurang dari sama dengan epsilon per M. Oleh karena itu, mutlak dari Fx Gx sama dengan mutlak Fx dikali mutlak Gx kurang dari sama dengan M dikali epsilon per M, dengan M sama M ini kita coret sama dengan epsilon. Sehingga berdasarkan definisi limit fungsi diperoleh bahwa terbukti jika lim X mendekati C, maka F dikali G, lim X mendekati C dari F dikali G sama dengan 0. Begitu ya teman-teman untuk pelatihan soal yang pertama. Untuk nomor 2, tentukan nilai limit dari A, limit X mendekati 0 dari X plus 1 dikuadratkan min 1 per X dengan X lebih besar dari 0. Untuk penyelesaiannya berdasarkan teorema 4.2.4 tadi diperoleh limit X mendekati 0 dari X plus 1 dikuadratkan min 1 per X sama dengan limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus 2X plus 1
x kuadrat plus 2x plus 1 diperoleh dari x plus 1 dikali x plus 1 menghasilkan x kuadrat plus 2x plus 1 min 1 per x. Kemudian x kuadrat plus 2x per x ini 1 min 1 menghasilkan 0. Kemudian limit x mendekati 0, x dikali x plus 2 per x. Ini x-nya kita bisa dicoret menghasilkan x plus 2. Kemudian ke substitusi nilai 0 ke x menghasilkan 0 plus 2 sama dengan 2. Kemudian untuk yang B, limit x mendekati 1 dari akar x per min 1 per x min 1 dengan x lebih besar dari 0. Untuk penyelesaiannya sama seperti A. Berdasarkan teorema 4.2.4 diperoleh limit x mendekati 1 akar x min 1 per x min 1, kemudian yang ini x akar x plus 1 per akar x plus 1 ini perkalian sekawan. Kemudian limit x min 1 dari x min 1 per x min 1 kali akar x plus 1. Selanjutnya limit x mendekati 1 per 1 akar x plus 1. Nilai x dioperasikan ke x menghasilkan 1 per akar 1 plus 1. Nah, ini 1 per akar 1 plus 1 menghasilkan setengah atau 1 per 2. Lanjut ke soal nomor 3. Diminta untuk mencari limit x mendekati 0 dari akar 1 ditambah 2x dikurangi akar 1 ditambah 3x per x ditambah 2x kuadrat, di mana x lebih dari 0. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan teorema 4.2.4. Dikarenakan pada soal ini bentuk limitnya adalah bentuk akar, maka untuk pengerjaannya ini kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Untuk sekawannya kita lihat bentuk akarnya, namun untuk tandanya kita ubah. Karena di sini tandanya itu pengurangan, maka bentuk sekawannya itu adalah penjumlahan. Maka bentuk sekawannya adalah akar 1 ditambah 2x ditambah akar 1 ditambah 3x. Untuk pengerjaan bagian pembilangnya, kita ingat bentuk aljabar A dikurangi B dikali A ditambah B itu akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Misalkan A itu adalah akar 1 ditambah X dan B itu akar 1 ditambah 3X, maka kita bisa gunakan bentuk ini. Sehingga untuk pembilangnya itu menjadi akar 1 ditambah 2x kuadrat dikurangi akar 1 ditambah 3x kuadrat. Karena bentuk akar tersebut dikuadratkan, maka akarnya ini akan hilang. Sehingga menjadi 1 ditambah 2x dikurangi dalam kurung 1 ditambah 3x. Dan untuk bagian penyebutnya, ini kita operasikan seperti biasa. Menjadi x ditambah 2x kuadrat dikali akar 1 ditambah 2x ditambah akar 1 ditambah 3x. Ya. Untuk bagiannya pembilangnya kita operasikan 1 dikurangi 1 itu 0 atau habis, 2x dikurangi 3x itu sama dengan negatif x. Dan untuk bagian penyebutnya,
pada bagian X ditambah 2X kuadrat, ini untuk variabel X-nya kita keluarkan, sehingga menjadi X dikali 1 ditambah 2X dikali akar 1 ditambah 2X ditambah akar 1 ditambah 3X. Kemudian karena antara pemilihan dan penyebut ini sama-sama memiliki variabel X, maka kita coret. Ini menjadi 1, sehingga menjadi limit X mendekati 0 dari negatif 1 per 1 ditambah 2X dikali akar 1 ditambah 2X ditambah akar 1 ditambah 3X. Selanjutnya kita substitusikan, kita ganti X-nya ini dengan 0, sehingga menjadi negatif 1 per 1 ditambah 2 dikali 0, dikali dengan akar 1 ditambah 2 dikali 0 ditambah akar 1 ditambah 3 dikali 0. 2 dikali 0 itu sama dengan 0, 1 ditambah 0 itu sama dengan 1, kemudian akar 1 ditambah 2 kali 0, 2 kali 0 itu 0, 1 ditambah 0 itu 1, maka menjadi akar 1 ditambah akar 1 ditambah 3 dikali 0 itu 3 kali 0 itu 0, 1 ditambah 0 itu 1, sama dengan akar 1. Yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, akar 1 ditambah akar 1 itu adalah 2, jadi 1 dikali 2 itu sama dengan 2, didapatkan negatif 1 per 2. Jadi nilai limit X mendekati 0, dari akar 1 ditambah 2X dikurangi akar 1 ditambah 3X per X ditambah 2X kuadrat itu sama dengan negatif 1 per 2. Untuk soal nomor 4, buktikan bahwa limit X mendekati 0 dari cos 1 per X tidak ada, namun limit X mendekati 0 dari X cos 1 per X sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan membuktikan ini, dan yang kedua nanti kita akan buktikan yang bagian ini. Oke, untuk bagian yang pertama, di bagian pertama kita akan menggunakan strategi memakai barisan menuju 0. Namun untuk hasil nilai cos 1 per X-nya itu berbeda. Nah, yang pertama kita memilih barisan xn dengan xn-nya itu sama dengan 1 per 2np. Kemudian jelas untuk xn itu akan menuju 0 jika nilai dari n-nya itu bertambah. Kemudian hitung cos x2n sama dengan cos 1 per xn sama dengan cos 1 per, nah substitusikan nilai xn-nya. Nah, berapa itu? Ini 1 per 2np, sehingga menjadi cos 1 per 1 per 2np sama dengan cos 2np. Nah, nilai dari cos 2np ini merupakan kelipatan dari cos 360 derajat, yaitu bernilai 1. Kemudian hitung yang cos x2n plus 1 sama dengan cos 1 per xn sama dengan cos 1 per, substitusikan nilai xn-nya, yaitu 1 per 2n plus 1 dikalikan pi, sehingga didapatkan cos 2n plus 1 dikalikan pi. Nah, ini merupakan kelipatan dari cos 180 yang ganjil, yaitu bernilai negatif 1. Nah, dari sini kita dapatkan cos x2n itu sama dengan 1, dan cos x2n plus 1 itu sama dengan negatif 1. Karena dua arah limitnya berbeda, yaitu 1 dan negatif 1, maka limitnya itu tidak ada atau xn-nya itu tidak konvergen. Sehingga secara keseluruhan terdapat barisan xn yang konvergen ke 0, akan tetapi barisan cos xn itu tidak konvergen. Nah, berdasarkan kriteria divergensi, maka limit x mendekati 0 dari cos 1 per x itu tidak ada. Bagian ini terbukti. Lalu untuk pembuktian yang kedua, itu kita menggunakan teorema Apit. Perhatikan bahwa mutlak cos 1 per x itu lebih dari sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan 1 untuk setiap x tidak sama dengan 0. Kemudian kalikan ini dengan
mutlak X, sehingga didapatkan cos 1 per X lebih dari sama dengan negatif mutlak X kurang dari sama dengan mutlak X, di mana X-nya itu tidak sama dengan 0. Karena limit X mendekati 0 dari mutlak X itu sama dengan 0, dan cos 1 per X lebih dari sama dengan negatif mutlak X kurang dari sama dengan mutlak X untuk setiap X tidak sama dengan 0. Maka, berdasarkan teorema Apit, diperoleh bahwa limit X mendekati 0 dari X cos 1 per X itu sama dengan 0. Nah, untuk bagian yang kedua ini juga terbukti. Sehingga pertanyaan nomor 4 ini telah terbukti bahwa limit X mendekati 0 dari cos 1 per X tidak ada. Namun limit X mendekati 0 dari X cos 1 per X itu sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Soalnya itu, buktikan bahwa limit X mendekati 0 dari X pangkat 3 per 2 itu sama dengan 0. Untuk X lebih dari 0 atau X ini bernilai positif. Nah, dari sini yang pertama itu kita akan mendefinisikan interval dari X-nya ini. Nah, di sini kan tertulis bahwa X-nya ini lebih dari 0. Dan di sini, di limitnya ini, X-nya itu mendekati ke angka 0. Jadi bisa kita tulis bahwa X-nya ini berada di antara 0 dan 1, dengan X ini lebih dari 0 dan X-nya ini kurang dari sama dengan 1. Nah, dari interval ini akan berlaku sifat pangkat. X-nya ini kan jadi basis ya di sini. Nah, maka dia ini akan berlaku sifat pangkat. Misal nih, ada suatu bilangan A dan B. Dengan A dan B ini lebih dari 0, dan A ini lebih besar dari B. Maka akan berlaku sifat pangkat, X pangkat A ini lebih kecil dari sama dengan X pangkat B. Karena apa? Karena misal nih, kita punya bilangan 1 per 2. Ini kita pangkatkan 2, itu akan lebih besar dari 1/2 dengan basis yang sama, dan di sini pangkatnya lebih besar, yaitu misal 3. Nah, di sini kan hasilnya nanti akan 1/4, dan di sini hasilnya akan 1/8. Jadi 1/4 itu lebih besar dari 1/8. Nah, untuk perpangkatan yang basisnya itu berada di antara 0 dan 1 itu akan berlaku sifat pangkat yang seperti ini. Kemudian, kita ambil sebarang eksponen. Nah, ini kan yang pertama tuh kita udah punya 3/2 ini. Kita ambil nilai-nilai yang dekat dengan 3/2 supaya mempermudah hitungan kita. Kita ambil 2, kemudian 3/2, dan kita ambil 1. Nah, gunanya apa? Gunanya itu untuk mendefinisikan fungsi, karena yang di teorema 4.2.7 tadi kan kita sudah belajar teorema Apit. Kemudian, urutannya kan 2 itu lebih besar dari 3/2, dan 3/2 ini lebih besar dari 1. Maka, untuk mendefinisikan fungsinya, kita bisa gunakan seperti ini. X pangkat 3/2 ini lebih besar dari sama dengan X pangkat 2, dan lebih kecil dari sama dengan X. Untuk X-nya ini berada di antara lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita definisikan fungsinya. Jadi kan di teorema Apit yang tengah itu kita definisikan sebagai fx. Nah, ini sebagai fx. Nah, untuk pengapitnya, untuk fungsi pengapitnya, kita bisa definisikan sebagai gx dan hx. Misal nih, kita ambil yang di sini itu gx, yang di sini itu hx. Jadi, gx sama dengan x pangkat 2, fx sama dengan x pangkat 3/2, hx-nya sama dengan x. Kemudian, di sini kita hitung limit fungsinya dari pengapit ini, gx dan hx. Nah, limit dari gx-nya ini ketika mendekati 0, kita dapatkan 0. Karena kalau kita substitusi langsung, ini kan gx itu kan x pangkat 2 ya. Kita substitusi yang
X mendekati 0 ini akan kita dapatkan 0 pangkat 2, yang artinya nilainya itu 0. Kemudian untuk yang Hx ini, dia kan fungsinya itu X ini ya. Ketika kita substitusi langsung X mendekati 0-nya, maka kita akan dapatkan nilai limit fungsi dari Hx ini adalah 0. Kemudian, karena seperti yang kita tahu, fx ini terapit oleh gx dan hx, untuk semua nilai x ini dengan x ini berada lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dan sudah kita ketahui bahwa limit x mendekati 0 dari gx dan limit x mendekati 0 dari hx ini sama-sama 0, maka berdasar teorema 4.2.7 atau teorema Apit ini, maka akan kita peroleh nilai dari fx-nya, yaitu 0, karena dia terapit oleh gx dan hx yang nilainya itu sama-sama 0. Jadi, terbukti bahwa limit x mendekati 0 dari x pangkat 3/2 itu nilainya 0 untuk x positif atau x lebih dari 0. Untuk x lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dengan fx-nya ini terapit oleh gx dan hx. Fx-nya ini lebih dari sama dengan gx dan fx-nya ini kurang dari sama dengan hx. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun video pembelajaran mengenai teorema-teorema limit. Sekian video yang dapat kami paparkan. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam belajar mengenai teorema-teorema limit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.